Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari. Saya dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. NIM saya 2021103020. Di sini saya akan membuat video jawaban UAS PKN. Nomor 1. Negara kita Indonesia telah dianugerahi dengan kemajemukan masyarakatnya multikultur. Maksudnya yaitu negara Indonesia memiliki beragam-ragam budaya. Dengan adanya keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan berdaulat. Keberagaman yang ada di Indonesia meliputi suku bangsa, ras, agama, kepercayaan, dan adat istiadat serta status sosial. Keragaman ini berpotensi sebagai sumber kekuatan bangsa jika kelola dengan baik. Sebaliknya, perbedaan latar belakang budaya, suku, dan agama di antara masyarakat Indonesia dapat menjadi penyebab konflik yang berujung pada perpecahan apabila tidak ditanggapi secara arif dan bijaksana. Contoh kasus yang saya ambil adalah tragedi Sampit, suku Dayak versus Madura. Tragedi Sampit adalah konflik berdarah antara suku yang paling membekas dan bikin geger bangsa Indonesia pada tahun 2001 silam. Konflik yang melibatkan suku Dayak dengan orang Madura ini dipicu banyak faktor, di antaranya kasus orang Dayak yang diduga tewas dibunuh warga Madura, hingga kasus pemerkosaan gadis Dayak. Warga Madura sebagai pendatang di sana dianggap gagal beradaptasi dengan orang Dayak selaku tuan rumah. Akibat bentrok dua suku ini, ratusan orang dikabarkan meninggal dunia. Baik banyak di antaranya mengalami pemenggalan kepala oleh suku Dayak yang kelap dengan suku ulah warga Madura saat itu. Pemenggalan kepala itu terpaksa dilakukan oleh suku Dayak demi mempertahankan wilayah mereka yang waktu itu mulai dikuasai warga Madura. Soal nomor 2. Jawabannya yaitu yang A. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di pusat dan daerah. Sebab wawasan Nusantara adalah wawasan nasional bangsa Indonesia supaya tidak terjadi penyimpangan dalam mencapai cita-cita bangsa dan menjadi prinsip dalam menjalankan kehidupan sosial. Yang B. Ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tatap taat atau setianya komponen pembentukan bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah asas wawasan Nusantara. Yang C. Fungsi wawasan Nusantara yaitu membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia dan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan penyelenggaraan negara di pusat dan daerah. Jawaban 2D. Landasan hukum penerapan upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertahanan Negara, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002. Dan Pasal 3 ayat 1 yang isinya yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggara pertahanan negara. Jawaban 2E. Dasar pemikiran wawasan Nusantara yaitu wawasan Nusantara dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa. Pemahamannya dilandasi oleh filsafah Pancasila dan pandangan geopolitik Indonesia yang berdasar pemikiran wilayah dan kehidupan bangsa. Sebab dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejahteraan. Jawaban nomor 2F. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba seragam dan bernilai strategis dengan menggunakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional disebut wawasan Nusantara. Yang E. Ketentuan atau kaidah yang harus Jawaban nomor 2G.
ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat atau setianya komponen pembentukan bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah asas-asas wawasan Nusantara. Jawaban nomor 2H. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Jawaban nomor 2I. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan, keamanan akan menciptakan kesadaran cinta tanah air. Jawaban nomor 2J. Asas wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jeripayah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, sekelompok maupun daerah adalah asas keadilan. Nomor 3. Dengan adanya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada semester 1 ini, saya dapat memahami tentang pendidikan Pancasila dan pengetahuan ilmiahnya, lalu bisa mengerti apa itu filsafat Pancasila, dan saya bisa mempelajari tentang konstitusi dan norma hukum di Indonesia. Tidak lupa juga saya mendalami tentang apa itu hak asasi manusia, kekuasaan politik, persatuan kesatuan, revolusi mental, dan era globalisasi baru, serta saya bisa memperoleh ilmu tentang wawasan Nusantara menjadi masyarakat yang anti korupsi, mengetahui akan konflik dan radikalisme yang ada dan terakhir sudah sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus membela tanah airnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.